Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Suwanti, guru kelas 4 dari SD Negeri Curug 5. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktek yang sudah saya lakukan di kelas 4 SD Negeri Curug 5, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Hal pertama yang saya lakukan, sebelum masuk kelas, saya menyambut siswa dengan pembiasaan seperti berbaris di depan kelas. Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan yaitu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, serta siswa mampu menuliskan laporan dan mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Pada awal pembelajaran, saya melibatkan semua siswa dalam penyusunan kesepakatan kelas. Sebelum mulai pembelajaran, saya menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif. Pada asesmen ini, merupakan kegiatan yang saya lakukan yang bertujuan untuk mendapatkan data pemetaan murid berdasarkan kebutuhan belajar dan menggali gaya belajar murid. Pada pemetaan murid, saya menggunakan angket. Dari hasil pemetaan murid yang saya dapatkan yaitu gaya belajar visual terdapat 3 siswa, gaya belajar auditori terdapat 18 siswa dan 10 siswa bergaya belajar kinestetik. Berdasarkan hasil pemetaan murid yang saya dapatkan yaitu gaya belajar murid secara visual terdapat 3 murid, gaya auditori 18 murid dan gaya belajar kinestetik terdapat 10 murid. Berdasarkan dari hasil non-kognitif, 10 murid yang bisa memahami materi secara utuh, 12 murid memahami materi sebagian dan 10 murid tidak memahami materi yang saya berikan. Berdasarkan praktek pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah saya lakukan tersebut, saya membentuk 5 kelompok di kelas saya. 1 kelompok bergaya belajar visual, 2 kelompok bergaya belajar kinestetik, dan 2 kelompok bergaya belajar auditori. Mereka akan berkolaborasi dengan konten ajar yang saya berikan, sehingga murid-murid nanti mampu dan bisa mempresentasikan serta menyelesaikan proyek-proyek yang saya berikan secara berkolaborasi dengan kelompoknya. Konsep pembelajaran yang mereka lakukan yaitu dengan melakukan pengamatan pada tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar di SD Negeri Curug 5 yaitu lingkungan sekolah berupa tanaman yang ada di halaman sekolah. Pada kelompok visual, mereka belajar berupa gambar-gambar dan kelompok kinestetik akan mendapatkan sumber belajar di luar kelas berdasarkan materi yang diberikan guru. Selanjutnya, murid melakukan kegiatan sesuai dengan kelompoknya. Pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung, murid melakukan diskusi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah menyelesaikan tugas dari guru yang berupa hasil karya, murid mempresentasikan di depan kelas. Di akhir pembelajaran pada kegiatan ini saya melakukan pembelajaran dengan cara melakukan tanya jawab dengan murid untuk merefleksikan hasil belajar hari ini. Murid diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya selama mengikuti pembelajaran berlangsung. Demikian praktek pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di kelas 4 SD Negeri Curug 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.